maka yang akan tersedia duluan, larut duluan untuk bisa diabsorpsi yang mana? Pastinya yang di bagian salutnya dulu, ya. Jadi, bahan aktif di bagian salut ini peranannya sebagai initial dose, dosis awalan, sementara, bahan aktif yang berada di dalam tablet intinya ini berperan sebagai maintenance dose, sehingga pelepasan obatnya itu, jadi panjang, tapi kita tidak perlu menunggu atau onset untuk munculnya aksi terapeutik itu juga tidak terlalu lama karena ada initial dose-nya. Nah, sekarang kita lihat yang polimer ya. Polimer sebagai komponen utama dari, salut film. Pertimbangan dalam pemilihan polimer adalah kemampuan dari polimer untuk membentuk lapisan tipis yang koheren pada permukaan inti. Nah, polimer ini bisa dibedakan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang bersifat gastrosoluble atau larut dalam cairan lambung, lalu ada gastroresisten, ini tidak larut di cairan lambung, dan yang terakhir yang tidak larut. Jadi gastrosoluble, gastroresisten, dan tidak larut. Kita lihat satu-satu. Yang polimer gastrosoluble, ini, yang pertama yang disebut dengan HPMC atau hidroksipropil metil selulose, ini merupakan polimer dari ester selulosa. Sifat dari HPMC ini adalah larut dalam air sehingga dia larut dalam semua cairan saluran cerna. Larut ini ya. Larut cukup baik dalam sebagian besar pelarut organik. Sifat mekanisnya cukup baik, jadi mampu menyebar merata di permukaan tablet inti yang disalut gitu ya, itu yang disebut sifat mekanis. Lalu plasticizer yang kompatibel dengan HPMC ada gliserol, propilen glikol, PEG, ftalat etil butir dengan konsentrasi 10-20% dari bobot kering polimernya. Ingat ini 10-20% dari bobot kering polimer yang dipakai, bukan bobot dari tabletnya loh ya, tapi dari bobot polimernya. Di pasaran, HPMC ini dipasarkan oleh 2 pabrikan besar yaitu Dow Chemical dan Shin-Etsu. Dow Chemical memasarkan HPMC dengan nama dagang Metocel, sementara Shin-Etsu memasarkan dengan nama dagang Pharmacode. Nah, selain nama dagangnya di belakang nama Metocel dan Pharmacode ini ada angka-angkanya. Ini biasanya kode yang diberikan oleh pabrikan untuk mengenali, karakteristik fisik dari si polimer ini. Jadi bisa untuk menyatakan viskositasnya atau misalnya menyatakan kelarutannya di pH berapa. Jadi kode-kode ini, eee, tidak sama ya, tapi, kurang lebih sebagian besar itu kalau angkanya semakin besar itu berarti viskositasnya semakin tinggi, seperti itu. Nah, antara Metocel dengan Pharmacode ini, mmm, viskositas dari Metocel itu biasanya lebih tinggi dari yang diproduksi oleh Pharmacode. Jadi kalau misalnya Anda butuh HPMC untuk keperluan bikin gel misalnya, bikin gel itu kan juga butuh, gelling agent ya, ini HPMC bisa berfungsi sebagai gelling agent juga. Nah, kalau gel itu kan viskositasnya tinggi ya, jadi kita butuh, yang viskositasnya tinggi, Anda bisa pilih pakai Metocel. Sementara kalau yang dibutuhkan untuk salut ini yang viskositasnya tidak terlalu tinggi, kalaupun kita beli yang, HPMC dengan viskositas tinggi, nanti, eee, perlu untuk diencerkan dulu. Nah, yang beli yang Pharmacode itu lebih menguntungkan. Nah, yang kedua, yang sifatnya gastrosoluble, larut di gastrik ya, ini ada yang disebut dengan eudragit. Nah, ini Anda tolong hati-hati dengan eudragit ini ya. Eudragit itu kodenya macam-macam, ada E, ada RL, ada R, ada S gitu ya. Ini sifatnya beda-beda. Yang gastrosoluble ini yang eudragit E, itu pun ada pengecualian nanti untuk E30D. Tapi seluruh eudragit E selain E30D punya sifat, gastrosoluble. Eudragit E ini merupakan kopolimer metakrilat, dipasarkan
ada yang berbentuk granul yaitu eudragit E100, ada yang berbentuk larutan 12,5% yang disebut eudragit E12,5. Ini adalah sudah bentuk larutan eudragit dalam isopropanol aseton 60:40. Larut pada pH kurang dari 5, itu artinya dia bisa larut di lambung kita, ya larut di cairan lambung. Tapi dia punya sifat yang resisten terhadap air liur. Ya karena pH di air liur kan lebih tinggi ya. Jadi dia larutnya di cairan lambung saja. Konsentrasi yang biasa digunakan adalah 3-6%. Dan ini satu-satunya ya, eudragit E ini sifat mekanisnya sangat baik sehingga tidak perlu plasticizer kalau kita mau gunakan eudragit E sebagai bahan penyalut. Ini satu-satunya, tidak memerlukan plasticizer. Lazimnya ditambahkan 3,5% talc dan 1% Mg stearat. Kita pasti menambahkan bahan padatan ke dalam proses penyalutan untuk menghindari tablet lengket satu sama lain dan juga untuk memberikan karakteristik opak atau tidak tembus pandang. Nah, ini pengecualian yaitu eudragit E30D. Eudragit E30D ini walaupun kodenya E tapi sifatnya tidak larut ya, sifatnya tidak larut. Sehingga kalau kita menyalut menggunakan E30D ini pelepasan obat jadi pelan. Ya, karena bayangkan tablet bagian luarnya nggak larut gitu ya. Jadi bagian luarnya kan seperti ada pelapis lagi gitu ya. Nah, lapisan ini yang menahan pelepasan obat. Nah, supaya obat masih bisa terlepas keluar gitu, maka eudragit E30D ini dalam proses penyalutan dicampur dengan 1% HPMC. HPMC tadi sifatnya kan gastrosoluble. Jadi ketika HPMC-nya larut, dia akan meninggalkan pori-pori yang cukup untuk jalannya air masuk menembus ke tablet. Sehingga bahan aktif bisa larut dan nanti bisa berdifusi keluar lagi dari tablet. Jadi ini cocoknya untuk membuat sediaan tablet lepas lambat. Jadi ingat ya, eudragit E gastrosoluble kecuali eudragit E30D. Sekarang yang gastroresisten. Yang gastrosoluble 2 tadi, ya HPMC dan eudragit E. Sekarang yang gastroresisten, yang tidak larut di cairan lambung. Yang pertama, ada selulosa asetalat atau CAP. CAP ini larut baik pada pH lebih dari 5,8. Itu artinya ketika kita membuat tablet salut dengan CAP ini, ketika posisi tabletnya di dalam lambung, dia nggak larut. Tapi setelah tabletnya itu beralih ke usus halus, dia bisa larut. Jadi ini yang kita sebut sebagai salutnya salut enterik ya. Masalahnya adalah kalau kita beli cap, itu menyimpannya harus hati-hati, karena cap ini peka terhadap air, bisa mengalami hidrolisis. Jadi hati-hati dalam penyimpanan. Kalau disimpan dalam kondisi lembab, cap ini mengalami hidrolisis, akibatnya adalah viskositas dari cap ini naik. Jadi kalau kita bikin tablet menggunakan cap, maka waktu hancurnya akan panjang sekali. Ya, karena kalau viskositas naik itu kan strukturnya menjadi seperti jelly begitu ya, itu air jadi sulit untuk masuk menembus lebih dalam. Jadi menghambat untuk hancurnya tablet. Nah, kalau kita membuat sediaan salut enterik tadi, pakai cap tadi ya, ini harus dibuktikan benar nggak sih formulasinya gitu, pembuktiannya seperti apa. Kemarin praktikum kan sudah uji disolusi ya. Uji disolusi tablet parastamol itu pakai media disolusi dapar fosfat pH 5,8 kemarin praktikum kan. Nah, kalau untuk membuktikan suatu tablet bersalut itu apakah dia salut enteriknya gagal atau tidak, gagal atau berhasil, ini kita perlu melakukan uji disolusi terbanding. Terbanding gimana maksudnya? Terbanding dengan kondisi minimal 3 pH yang berbeda. Nah, ini yang disajikan di sini pH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, 5 kali uji disolusi. Nah, minimalnya 3.
Minimal 3 itu untuk mewakili kondisi lambung kosong, lambung terisi penuh, dan kondisi di usus halus. Lambung kosong itu pH-nya sekitar 1 ya, 1,2 gitu. Lambung terisi makanan itu kondisinya pH-nya sekitar 4, 4,5 gitu. Sementara di usus halus kita pH-nya ya 5,8 sampai 6, sekian. Nah, minimal itu. Nah, ini contoh penelitiannya adalah membuat tablet aspirin yang di-coating menggunakan cap. Lalu dicek, diuji di solusi, pada pH medianya untuk disolusi pH-nya 1,5, ternyata pelepasan obatnya rendah sekali. Selanjutnya dilakukan uji disolusi lagi dengan media disolusinya pH 3,5, ternyata ada pelepasan obat ya rendah juga. Lalu dilakukan uji disolusi yang ketiga pakai pH media 5,0, ternyata mulai ada pelepasan obat ya, walaupun masih di bawah 5%. Lalu kita ganti medianya menggunakan pH 5,5, masih sekitar 5 juga pelepasan obatnya. Baru setelah media disolusinya menggunakan media dengan pH 6,0, mulai muncul ada pelepasan obat setinggi ini, lebih dari 20% ya. Berarti salutnya berhasil, salut and trick. Lalu yang resisten yang kedua adalah HPMCP, hidroksipropil metil selulosa ftalat. Ini agak mudah menghafalkannya ya. Yang gastro resisten itu pakai ftalat-ftalat semua. Ya. Hidroksipropil metil selulosa ftalat ini di pasaran ada beberapa varian ya, ada HP50, ada HP55. Nah, pemberian kodenya itu sesuai dengan dia terdisolusi di pH berapa. HP50 itu artinya terdisolusi pada pH 5,0, yang HP55 itu terdisolusi pada pH 5,5. Lazimnya penggunaan HPMCP ini 5-10% sebagai bahan penyalut dengan pelarut organik campuran dari etanol metil klorid atau isopropanol etil asetat. Di pasaran juga ada HP55F yang ada kode belakangnya F, itu artinya dipasarkan dalam bentuk bubuk halus. Nah, yang serbuk halus ini sebenarnya kalau kita pakai solvennya air saja juga bisa. Yang ketiga adalah eudragit lagi tapi L dan S. Yang gastrosoluble tadi eudragit E, ini yang gastroresisten itu L dan S. Eudragit L mulai larut di pH 6, sementara eudragit S mulai larut di pH 7. Kalau dia larutnya di pH 7 tuh berarti nanti kalau di lambung kita di posisi di mana itu? Ya, sudah di usus halus bagian paling belakang, sudah mau masuk ke usus besar ini, baru salutnya lepas. Jadi terus buat apa tuh kira-kira? Kalau larutnya di daerah sana? Ini terutama untuk menghantarkan obat-obat yang memang untuk aksi lokal di usus besar gitu ya. Misalnya untuk kasus obat yang iritasi di daerah usus besar gitu, maka butuh kortikosteroid untuk dihantarkan langsung ke usus besar, aksinya lokal di sana. Nah, itu bisa pakai Eudragit S ini. Di pasaran ada yang berupa granul, ada yang berupa bubuk halus, dan ada yang berupa larutan 12,5% dalam isopropanol. Kalau yang Eudragit L155 dan Eudragit L30D, ini disolusinya mulai di pH 5,5. Ini caranya ya kalau mau membuat sebagai larutan penyalut itu diencerkan menjadi setengahnya. Kalau yang LS100 itu bisa dilarutkan dengan aseton hingga 6%. Plasticizer yang cocok untuk Eudragit L dan S adalah ftalat, PEG, dan minyak jarak. Jadi misalnya nih kalau membuat larutan penyalut dari L30D, ini encerkan air menjadi diencerkan dengan air sampai dengan 20%, lalu tambahkan plasticizer triasetin PEG
propilen glikol dengan bobot 10% dari polimer keringnya. Nah, yang jenis yang ketiga yaitu yang polimer tidak larut. Nah, kalau misalnya Anda pakai polimer yang tidak larut itu terus nasibnya gimana kira-kira di dalam tubuh kita? Tabletnya bagian luarnya itu diberi lapisan film yang tidak larut. Berarti kan ketemu sama cairan lambung nggak larut, ketemu sama cairan usus halus juga nggak larut. Terus jadinya gimana? Tabletnya utuh dong sampai ke usus besar, keluar lagi lah masih tablet gitu ya. Terus fungsinya apa kita belajar yang ini? Ya maksudnya tidak larut itu ya memang tidak larut, tapi sifatnya masih permeabel. Air masih bisa masuk, tapi si dia ini nggak larut, cuman mengembang aja gitu ya. Cuma ngembang tapi nggak larut. Nah terus hilangnya dari saluran cerna kita gimana? Ya walaupun dia tidak larut, tapi dalam jangka waktu yang panjang dia bisa sedikit demi sedikit tererosi. Sampai akhirnya nanti ya habis juga gitu ya. Tapi habisnya lama, jadi bisa untuk menghantarkan obat dengan sistem lepas lambat. Ya, karena habisnya akan lama ini si polimer yang tidak larut ini. Nah, contoh polimer yang tidak larut yang pertama adalah etil selulose. Ini bisa digunakan sebagai penyalut dengan konsentrasi 5 sampai 10% dalam alkohol metil klorida. Ya, alkohol banding metil kloridanya 50-50 gitu ya. Lalu ada plasticizer yang cocok yaitu ester talat, minyak jarak, dibutil sebasat, dietil sebasat. Ini cocok sama etil selulose. Di pasaran dipasarkan dengan nama dagang Aquacode ECD 30. Ini artinya suspensi 30% etil selulosa dalam air. Nah, ini ketemu lagi eudragit. Ya, jadi eudragit itu ada di tiap golongan, tapi kodenya beda ya. Nah, yang ini yang yang tidak larut ini eudragit RL dan RS. Ini sifatnya tidak larut dalam air dan cairan saluran cerna, tapi bisa mengembang dan permeabel. Sehingga masih memungkinkan pelepasan obat secara difusi. Permeabilitas lapisan penyalut ini tidak tergantung pada pH. Yang perlu diingat ini permeabilitas dari yang RL itu lebih tinggi daripada permeabilitas dari yang RS. Jadi kalau misalnya kita bikin tablet salut menggunakan yang RS saja lalu dicek di solusinya, wah terlalu lambat. Sampai 12 jam nggak ada pelepasan obat. Nah ini berarti bahan penyalutnya itu amat sangat menahan laju pelepasan obat sehingga permeabilitasnya dianggap kurang, maka kita bisa kombinasikan konsentrasi eudragit RS yang diturunkan, kita tambahkan eudragit RL yang permeabilitasnya lebih tinggi. Coba bikin salutnya lagi lalu dicek dengan uji disolusi pelepasan obatnya gimana? Apakah sudah mencukupi gitu ya? Atau perlu diganti seluruhnya, ganti pakai RL total gitu, nggak usah pakai yang RS gitu ya. Jadi kadang kita butuhkan kombinasi dua macam bahan penyalut untuk mendapatkan konsentrasi obat yang terlepas itu cukup untuk memberikan efek terapeutik. Jadi di pasaran ada yang berupa sudah campuran bubuk halus dengan talc 0,5% gitu ya. Plasticizer yang cocok untuk eudragit RL dan RS adalah triacetin. Kenapa kok eudragit itu ada di 3 golongan besar gitu ya? Karena backbone polimernya itu merupakan alkyl metakrilat ya. Ini R-nya yang berbeda itu menyebabkan karakteristik fisik dari polimer itu juga beda. Sehingga kalau R-nya tertentu bisa digunakan untuk immediate release, R yang ini bisa untuk time control release, kalau R-nya hanya COOH ini bisa untuk delay release gitu ya. Jadi dengan backbone yang sama tapi R-nya di rantai samping ini berbeda, ternyata karakteristik fisik dari polimer itu pun juga berbeda. Nah, selain polimer tadi ada plasticizer ya.
Plasticizer itu digunakan dalam formula penyalut agar film dari polimer itu tidak rapuh, mudah pecah dan copot atau lepas dari tabletnya. Plasticizer ini bisa mempertinggi keluasan dan fleksibilitas dari lapisan film, memperbaiki sifat fisik dari lapisan penyalut. Misalnya penambahan plasticizer tidak larut air akan menurunkan permeabilitas dari film terhadap pengaruh kelembapan sehingga stabilitas dari tablet salutnya akan meningkat. Untuk plasticizer ini cara memilihnya adalah pilih dengan BM yang kecil dan tersatukan dengan polimer. Plasticizer tidak perlu kalau polimer penyalutnya punya sifat mekanik yang baik. Contohnya tadi adalah Eudragit E. Jumlah plasticizer biasanya adalah 10% dari polimer kering. Pemilihan plasticizer mempertimbangkan polimer, pelarut atau pembawa, cara penyalutan, dan jenis film, enterik atau non-enterik. Jadi, plasticizer itu ada golongan yang larut air dan tidak larut air. Ini contohnya ya, sesuai yang tabel di layar ini. Jadi kalau kita pilih polimernya mau dilarutkan dalam air, silakan pilih plasticizer yang larut air. Kalau polimernya itu nanti dilarutkan dalam solvent organik, pilih plasticizer yang larutnya juga di solvent organik. Ini contoh hasil penyalutan dengan menggunakan konsentrasi plasticizer yang berbeda. Plasticizer yang dipakai adalah GBS itu dibutil sebasat ya. Yang kiri itu dibutil sebasatnya 24% dari bobot aquacoat-nya, sementara yang kanan itu dibutil sebasatnya 16% dari bobot polimernya. Anda lihat yang di 16% itu masih ada retakan-retakan yang terlihat di permukaan hasil salutnya. Itu tanda kalau lapisan penyalutnya itu kurang fleksibel atau kurang luas gitu ya, kurang elastis, maka perlu ditambahkan plasticizer. Nah, ketika plasticizer-nya ditingkatkan jadi 24%, Anda lihat yang di hasilnya 24% ini tidak lagi terlihat ada retakan. Ya walaupun permukaannya kalau di zoom itu nggak mulus kayak gitu ya, tapi kalau dilihat dengan mata telanjang itu sebenarnya permukaannya udah halus gitu ya. Lalu berikutnya pigmen atau zat warna, ini gunanya untuk meningkatkan estetika dan sebagai identitas dari tabletnya. Lalu untuk melindungi obat dari cahaya. Maksudnya melindungi obat dari cahaya ini gini, kalau tablet intinya mengandung bahan obat yang bisa rusak oleh cahaya, maka kita pilih bahan penyalut yang warnanya cukup pekat sehingga tablet inti itu nggak terlihat lagi dari luar, gitu. Sehingga cahaya tidak berhasil menembus masuk ke tablet intinya. Nah, zat warna yang bisa dipakai ini boleh pakai dyes atau zat warna yang larut, boleh pakai, lak atau pewarna yang tidak larut. Untuk pelarut atau vehicle, pertimbangan pemilihannya adalah kemampuannya dalam melarutkan polimer ya. Kalau suatu polimer itu kalau mau dilarutkan, kita harus pastikan bahwa semuanya larut dengan baik sehingga rantai polimer itu bisa mengembang secara maksimal. Nah, kalau rantai polimer itu sudah mengembang secara maksimal, dia akan bisa memberikan bentuk lapisan tipis dengan kekuatan kohesi yang besar dan sifat mekanisnya baik. Lalu pilih pelarut dengan BM yang kecil. Nah, BM yang kecil ini kan, memudahkan untuk berpenetrasi gitu ya, sehingga bisa membentuk gel, yang baik gitu. Tapi yang perlu diingat adalah karena sifat molekul dari pelarut itu kecil, maka tablet intinya ini harus sangat keras, cukup keras gitu ya, supaya si molekul solvent ini tidak terpenetrasi masuk sampai ke tablet intinya. Pelarut juga harus mudah menguap supaya proses penyalutannya bisa singkat. Tapi yang perlu diingat kalau kita pilih solvent yang mudah menguap, itu artinya di lingkungan udara terbuka saja bisa jadi si solvent ini hilang gitu menguap. Jadi kemungkinan ada perubahan komposisi pelarut selama proses coating. Polimer mungkin terpresipitasi sebelum terbentuk lapisan film. Ini akibat dari berkurangnya jumlah polimer yang terlarut karena si solventnya sudah keburu menguap.
Nah, pelarut organik yang bisa digunakan ini antara lain campuran metilen klorid dan etanol, metilen klorid dan metanol, dan seterusnya. Masalah dalam pembuatan film coating adalah yang pertama sticking and picking, sama kayak pembuatan tablet ya. Tablet saling menempel disebut sticking dan dapat berakibat massa penyalut salah satu tablet terkelupas dan menempel pada permukaan tablet yang lain atau picking. Terjadi apabila pengeringan salut tidak sempurna dan terjadi karena permukaan tablet yang datar. Kalau tablet permukaannya datar, datar ketemu datar kan lebih mudah untuk saling menempel. Masalah berikutnya adalah peeling. Apabila picking berlanjut dapat menyebabkan lapisan salut mengelupas dari permukaan tablet. Jadi ini penyebabnya sama dengan sticking and picking ya, tapi ini lebih parah lagi gitu ya. Lalu berikutnya adalah belang. Pewarnaan tablet tidak rata karena migrasi dari pewarna atau eh, pewarnanya ini kelarutannya tinggi di dalam solvent. Jadi ketika solventnya menguap, si pewarna ini ikut jalan gitu ya. Terjadi migrasi dari pewarna. Nah, dalam pembuatan tablet ini disebut sebagai apa nih? Masih ingat nggak? Mottling ya. Eh, ada migrasi warna ini. Masalah berikutnya adalah bridging, yaitu terbelahnya lapisan penyalut karena terlalu tegang. Ini karena kurangnya adhesi lapisan penyalut pada tablet inti, lapisan penyalutnya rapuh atau kurang elastis, dan konsentrasi padatan yang tidak larut terlalu tinggi. Dan bisa dipicu oleh karena adanya logo atau garis pada tablet. Tablet inti itu kan biasanya minimal ada garisnya ya. Kadang juga dikasih huruf-huruf tertentu dari pabrikannya untuk menandai ini produk mereka gitu. Nah, kalau salutnya itu salut gula yang berlapis-lapis, garis atau logo itu gampang tertutup ya karena lapisannya tebal. Nah, kalau yang lapis tipis ini kan lapisannya hanya tipis sekali tadi, hanya cuman sekitar 20 mikron aja kan tipis ya. Maka adanya garis atau logo ini lebih sulit untuk tertutup. Kalau lapisan filmnya itu tidak terlalu elastis, bisa jadi di bagian yang ada garisnya atau ada logonya, itu dia terbelah bagian salutnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai bridging. Masalah berikutnya adalah hasil penyalutan kasar. Ini terjadi karena butiran semprotan penyalut terlalu kering sebelum mencapai permukaan tablet atau terjadi kurangnya koalesensi pada permukaan tablet. Jadi yang kita semprotkan, ini larutan penyalut kalau disemprotkan itu kan bentuk hasil semprotannya berupa droplet atau butiran-butiran cairan gitu ya. Nah, bulatan-bulatan cairan ini kan mestinya saling ketemu dulu, menyatu sebelum nanti dikeringkan sehingga bisa menghasilkan bentuk seperti lembaran film. Nah, kadang kala pengeringannya terlalu tinggi gitu ya, terlalu cepat pemanasannya sehingga belum sempat antar droplet itu menyatu sudah kering duluan. Akibatnya terjadi bentuk butiran-butiran di permukaan tablet. Solusinya adalah mempercepat penyalutan atau penyemprotan dan mengurangi kondisi pengeringan. Nah, ini perlu dioptimasi karena kalau kondisi pengeringannya itu jadi kurang, ini bisa terjadi masalah sticking and picking. Tabletnya jadi lengket satu sama lain karena pengeringannya kurang gitu. Nah, ini yang tadi gambarannya kalau penyalutannya hasilnya kasar tuh ini ya, terlihat berbutir-butir nih, seperti ini. Ini akibat dari butiran-butiran polimer dropletnya ini setelah disemprotkan di permukaan tablet itu belum sempat terjadi koalesensi atau saling menyatu membentuk lembaran, ini sudah kering duluan. Ini contoh kasus dalam proses penyalutan ya. Misalnya, kita membuat salut film menggunakan HPMC, berarti sifatnya gastro soluble. Ya. Pakai HPMC dengan konsentrasi 7,5% sebagai polimer penyalut, lalu plasticizer-nya PEG 400
Sebagai pigmen dipakai iron oxide yellow, berarti warnanya kuning ya, dengan opacifier atau pemburamnya adalah titanium dioxide, lalu ditambah dengan purified water sebagai solventnya. Dipakai untuk penyalut. Ternyata hasil salutnya adalah lapisan film mudah terkelupas. Terjadi bridging, permukaan tablet inti masih samar terlihat. Kira-kira kalau seperti ini, yang salah apanya gitu? Ya, kita lihat satu-satu ya. Lapisan film mudah terkelupas, itu artinya apa? Nggak lengket ya, daya adhesinya ke tabletnya tuh kurang. Nah, kalau daya adhesi ke tablet yang kurang, itu yang salah siapa? Polimernya, gitu. Yang salah polimernya. Jadi solusinya apa? Bisa tingkatkan konsentrasi polimer. Kalau dirasa peningkatan konsentrasi polimer itu wah ketinggian gitu, boleh ganti polimer lain. Gitu. Itu solusinya. Sekarang terjadi bridging, terbelah nih lapisan penyalutnya. Yang salah apanya? Plasticizer-nya. Nah, plasticizer-nya ini bisa tingkatkan konsentrasinya atau sekalian diganti. Berikutnya, permukaan tablet inti masih samar terlihat. Masalahnya di mana ini? Masalahnya adalah warna kuning itu sulit menyembunyikan benda yang di bawahnya gitu. Ya. Maka kita perlu ganti dengan warna yang lebih pekat. Warna yang lebih gelap gitu ya, merah kayak atau biru kayak. Nah, itu kan bisa menyembunyikan benda yang ada di bawahnya gitu. Jadi ini solusinya, karena kurangnya adhesi penyalut terhadap tablet inti, plasticizer tidak sesuai dan opacity-nya kurang, maka formulanya diubah menjadi seperti ini. HPMC-nya tetap, konsentrasinya dinaikkan, jadi 10%. Plasticizer-nya diganti, jadi propylen glycol, lalu iron oxide yellow diganti dengan iron oxide red. Nggak pakai opacifier nggak apa-apa, ini sudah cukup gelap gitu. Ya, jadi ini contoh kasus ya. Sama seperti yang tablet salut kemarin, kalau dalam penyalutan dengan salut film ini Anda menemui kegagalan dalam salutnya, Anda boleh larutkan lagi penyalutnya sampai Anda peroleh tablet intinya, lalu proses ulang proses penyalutannya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini agak beda ya sama materi solida lainnya. Kalau materi solida lainnya itu bisa pakai logik, pakai logika aja sudah cukup. Tapi kalau materi yang penyalutan ini mau nggak mau, ini murni hafalan. Anda harus menghafal. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya barusan screenshot Anda semua. Jadi tolong nanti kalau ada yang mau pemutihan, counting, nanti tolong tanyain yakin kamu ikut Zoom-nya? Karena Bu Tora punya screenshot Anda semua, tinggal ngecek Anda hadir enggak di Zoom meeting ini. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kuliah hari Senin tetap kuliah? Ya. Eh, kemarin yang saya kalahin adalah Anda ya, karena jadwalnya Anda bentrok solida barengan sama sistem penghantaran obat. Jadi yang minggu depan giliran yang sistem penghantaran obat yang saya online kan. Ya, Anda yang kuliahnya luring ya. Oke. Oke. Ya, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya. Saya izin untuk end meeting ya.